Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sisil Amelena dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, itu ada teknik pembuatan kerajinan. Teknik pembuatan kerajinan tuh sebenarnya beragam. Di antaranya ada teknik menganyam, teknik menjahit, teknik mengukir, dan teknik mengenun. Yang kedua, ada langkah-langkah perencanaan produk. Di langkah-langkah perencanaan produk itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada mencari ide produk. Apa sih mencari ide produk? Mencari ide produk itu biasanya dengan menanyakan beberapa pendapat kepada orang atau enggak kepada sesama rekan kerja. Dan setelah udah dapet ide produknya itu, kita harus membuat sketsa produk. Nah, lalu yang kedua itu ada rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi itu? Rasionalisasi adalah mengevaluasi ide-ide yang telah didapatkan. Misalnya, apakah material yang digunakan untuk produk sudah tepat? Lalu yang ketiga ada membuat studi model. Apa sih membuat studi model itu? Membuat studi model itu membuat gambar 2 dimensi setelah membuat sketsa. Jadi setelah kita membuat sketsa, sebaiknya kita membuat gambar 2 dimensi. Lalu setelah membuat gambar 2 dimensi, sebaiknya kita membuat gambar 3 dimensi. Dan yang terakhir ada penentuan desain terakhir. Penentuan desain terakhir itu merupakan hasil dari beberapa studi model sebelumnya yang dievaluasi dan didiskusikan untuk menentukan desain terakhir. Lalu selanjutnya ada metode produksi dan keselamatan kerja. Metode produksi itu dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dan modern. Tradisional itu metode yang masih menggunakan tenaga manusia dan barang yang diproduksi itu umumnya sedikit, tidak bisa dalam jumlah yang besar. Sedangkan metode modern itu sudah menggunakan mesin dan biasanya barang yang diproduksi jumlahnya banyak dan sama. Terus yang B itu ada keselamatan kerja. Jadi dalam bekerja itu para pekerja harus memperhatikan juga kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Terus biasanya upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja itu dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Lalu ada jenis-jenis kompetensi kerja. Apa aja sih jenis-jenis kompetensi kerja itu? Yang pertama ada alat keselamatan kerja. Terus yang kedua, sikap pekerja. Terus yang ketiga, pekerja harus memiliki kemampuan. Yang keempat, pekerja harus memiliki pemahaman. Yang kelima, pekerja harus memiliki minat. Dan yang terakhir, pekerja harus memiliki nilai. Terus jenis-jenis keterampilan kerja itu ada 3. Yang pertama ada komunikasi yang baik antar sesama pekerja. Jadi sesama pekerja itu harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan baik dan tidak berantakan. Terus yang kedua, memiliki keterampilan analisis dan penelitian yang baik. Terus yang ketiga, dapat melakukan apapun sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Pengertian media promosi. Promosi adalah strategi pemasaran suatu produk. Tujuannya untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli sehingga calon pembeli tertarik untuk membeli produk yang kita kenalkan. Nah, macam-macam media promosi itu ada 2. Yang pertama, above the line dan below the line. Above the line itu contohnya kayak iklan cetak, radio, poster, terus iklan media. Sedangkan below the line itu dengan cara mengadakan atau menyelenggarakan peragaan atau acara-acara besar untuk mempromosikan produk atau suatu jasa atau barang yang ingin kita jual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.